Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Asik. Welcome back to my channel Uji Ijo. Yeay. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika teman-teman punya salah, insya Allah yang disengaja maupun tidak juga udah dimaafkan. Dan saya berharap juga teman-teman bisa memaafkan ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review dari suatu buku kamus ilmiah populer. Oke, jadi kamus ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau nggak salah harganya 50 ya 50-an lah di salah satu toko buku di Jogja, Togamas kalau nggak salah. Dari Jogja itu ada macam-macam toko buku ya guys. Buat yang belum tahu, ada Sosial Agensi, ada Togamas, ada Gramedia, dan belum lagi kalau toko itu juga punya cabang-cabang guys. Kayak Sosial Agensi ada yang lokasinya di Jalan Kaliurang, ada yang lokasinya di Jalan Urip Sumarjo, kalau nggak salah sekitaran deket UIN. Ada juga Sosial Agensi yang deket dengan Malioboro, kalau nggak salah ya. Togamas ya. Oke, daripada panjang lebar kali tinggi, kita langsung mereview kamus ini. Insya Allah ke depan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini akan lebih sering-sering kita review. Dan jadi dari A sampai Z yang ada dalam kamus ini kita kupas bersama-sama. Sebelumnya jika ada saran-saran nantinya silahkan teman-teman di komentar, ditulis saja ada yang kurang pas atau gimana dalam penyampaian atau pengupasan suatu kata atau kalimat gitu guys. Oke, langsung saja saya akan membahas topik yang pertama, yaitu di kalimat a'adiyat. Adiyat yang artinya yaitu berlari kencang. Nama surat yang ke-100 dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu dari surat Makkiyah, diwahyukan setelah surat Al-Ashr. Jadi, kalau tidak salah, surat Al-Adiyat itu bunyinya atau bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'an, fawasadna bihi jam'a, dan seterusnya. Oke, lanjut, yaitu kata amul fil yang artinya tahun gajah. Tahun gajah itu tahun 571 Masehi gitu guys. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada suatu sholawat, kalau teman-teman mungkin ada yang udah tahu di beberapa daerah pedesaan atau perkotaan yang seperti ini lagunya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi laire ana ing kota Mekah, dinane Isnen 12 Maulud tahun gajah. Oke, jadi kembali lagi, tahun gajah itu 571 Masehi ya guys, buat yang belum tahu. Jadi saat itu di mana Raja Abraha dengan tentara yang bergajahnya itu bermaksud menyerang kota Mekah atau Ka'bah itu. Namun usahanya gagal. Ada yang tahu kenapa gagal? Ya, seperti itu. Karena Allah telah mengirimkan
mengirimkan suatu bantuan yang tidak pernah kita duga, tidak kita sangka, yaitu mengirimkan berupa burung-burung ababil yang melemparkan batu-batu sijil. Jadi batu itu sangat panas sekali. Kalau nggak salah itu ngambilnya dari neraka ya guys. Jadi itu diruntuhkan untuk menggagalkan rencana Raja Abraha untuk menghancurkan kota Mekah. Ya, jadi kalau Allah itu udah berkehendak, kun fayakun, jadilah maka akan terjadi. Begitu pula jika kita memohon sesuatu, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah udah berkehendak, Allah udah menentukan. Yang penting kita berusaha dan berikhtiar semaksimal kita memohon, jangan pernah putus. Berdoa itu jangan pernah putus. Semangat terus pokoknya. Allah selalu bersama kita. Oke, lanjut yaitu istilah abad. Jadi abad itu artinya yaitu 100 tahun guys. Jadi ada yang abad ya. Dalam istilah matematika atau fisika atau hitung-hitungan di pendidikan formal itu buat teman-teman yang udah tahu mungkin ya. Satu abad itu 100 tahun. Ada istilahnya satu windu. Satu windu itu 8 tahun. Terus ada istilah sepasar. Kalau orang Jawa, sepasar itu 5 hari. Selapan. Terus selapan itu 30 hari atau 35, saya juga belum yakin, masih agak bingung sih guys. Buat teman-teman yang tahu silahkan tulis 8 itu berapa hari. Oke, kita lanjut lagi abadi. Jadi abadi, istilah bahasa Arabnya baqo, yang artinya yaitu tiada batas waktu penghabisan, kekal, bakal langgeng. Jadi baqo itu kalau antonim, istilah lawan katanya yaitu fana. Fana itu sementara, kayak kehidupan di dunia ini kan ada baqo, kehidupan baqo hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk hidup semua yang ada di dalam bumi ini yaitu bersifat fana, yaitu hanya sementara. Karena seperti usia, harta, keluarga, apapun yang kita punya di dunia ini hanyalah suatu titipan dan sifatnya yaitu sementara guys. Jadi ya kalau sewaktu-waktu itu diambil lagi kepada Allah ya harus kita ikhlaskan, mau nggak mau. Mungkin ya dalam hati itu berat, tetapi ya kita harus berusaha untuk merelakan. Kita harus menanamkan sadar diri bahwa itu semua adalah suatu titipan. Oke, lanjut di istilah abadan. Abadan selamanya, selama-lamanya. Istilah bahasa Inggrisnya forever gitu guys. Oke, lanjut yaitu abangan. Buat teman-teman yang udah nggak asing lagi ya, istilah mungkin abangan. Ada orang ini, kamu keyakinannya apa? Kamu gini. Saya orang abangan. Yuh, abangan. Berarti warnanya abang-abang kulitnya gitu. Ya nggak juga. Jadi maksud yang abangan yang dijelaskan di kamus ini yaitu dalam artian orang yang keyakinan, mohon maaf, agama Islam, abangan disebut juga santri abangan. Suatu aliran Islam yang mempunyai sifat lunak terhadap adat istiadat lama masyarakat Jawa, animisme dan dinamisme. Aliran Islam ini diajarkan oleh Sunan Kalijaga gitu. Jadi terhadap suatu adat istiadat masyarakat Jawa gitu, kayak melakukan suatu sesajen mungkin ya. Itu apa istilahnya? Ya kita tidak bisa menjudge itu suatu hal yang mohon maaf musyrik atau syirik atau apa-apa. Itu kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat gitu guys. Jadi segala sesuatu tergantung dengan niat kita. Kita kan istilahnya kita punya rezeki lebih gitu. Kita sedekahkan. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Asal kembali lagi pada tadi kita niatnya itu sedekah, ingin bisa membantu. Beda lagi kalau kita mengasih suatu sajen atau suatu makanan itu diiringi dengan bunga-bunga, dupo, dan itu kita taruh di tempat-tempat yang mungkin menurut beberapa orang itu mistis, yang kita sakralkan itu di bawah pohon, di makam, di batu-batu besar, itu baru tidak direkomendasikan. Itu suatu hal yang musyrik, syirik, menyekutukan Tuhan. Karena Tuhan sejati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang Maha Kuasa dan Maha Esa, segala yang mengatur di bumi ini. Segala sesuatu yang ada mengatur di alam semesta langit bumi. Oke. Jadi istilah seperti itu. Lanjut yaitu ke abasa. Abasa yaitu teman-teman udah nggak asing kan? Ya, adalah nama salah satu surat dalam Al-Quran dan merupakan salah satu dari surat-surat Makkiyah diwahyukan setelah surat An-Najm. An-Najm. Jadi kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Oke. Lanjut yaitu abaral. Abaral bagian tubuh hewan yang paling jauh dari mulut ya. Di mana itu? Teman-teman cari sendiri. Saya juga masih sama belajar. Lanjut yaitu abattoir. Abattoir yaitu tempat atau rumah pemotongan hewan, penjagalan. Jadi kalau teman-teman mengetahui suatu istilah rumah yang di situ ada pemotongan hewan ya, entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi dan sebagainya. Yang istilahnya hewan itu namanya di sini istilahnya abattoir. Abattoir beda lagi dengan trotoar. Kalau trotoar yaitu suatu jalan yang kita lewati setiap di jalan-jalan besar, Malioboro trotoar. Tapi di sini adalah abattoir ya, tempat pemotongan hewan. Oke, tempatnya guys. Lanjut. Sekarang di nomor berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 yaitu abdi. Abdi yang artinya hamba, sahaya, pelayan, pegawai atau aparat. Jadi kalau ada istilah Sunda, abdi kunaon atuh ka dieu. Abdi gimana ya? Jadi istilahnya ini untuk bentuk penamaan sahaya itu saya nih. Abdi dereng kuat. Kalau saya bahasa Sunda mohon maaf belum bisa. Jadi abdi pengen ke sono, pengen meriko. Mohon maaf ini campuran dari bahasa Jawa ya guys. Masih ke depan mungkin mau belajar bahasa Sunda juga karena asik. Bangga juga dengan orang Jawa, orang Sunda, dan orang-orang suku yang ada di Indonesia. Keren-keren pokoknya. Oke guys, jadi berhubung ini tadi udah ada 10 istilah yang ada dalam kamus ilmiah udah kita kupas bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebesar-besarnya udah menonton video ini. Jika suka silahkan di like. Jika tidak suka silahkan dislike. Dan semoga bermanfaat. Silahkan berbagi. Semoga banyak yang bisa merasakan atau menerima ilmu-ilmu yang sederhana ini. Dan bisa diamalkan. Ibarat suatu pohon, semakin kita amalkan, semakin kita pupuk, semakin pohon itu banyak sekali cabang-cabangnya gitu guys. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time. Uji